sudah ada nih, PowerPoint-nya sudah muncul ya. Perlu saya izin off kamera ya Pak, soalnya ini sedikit lemot sih. Oh iya. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dengan judul pemakaian bahasa Indonesia di wilayah perbatasan antara NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga. Tetapi sebelum itu, kami, kelompok 6 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Handrian Aldi, dengan nomor akhiran NIM 001. Selanjutnya ada rekan saya. Saya Felicia Tyrens dengan NIM 042. Saya Fatri Amalin dengan NIM 4043. Saya Gabriela Karisa Hartono dengan akhiran NIM 044. Dan saya Valencia Lauren dengan akhiran NIM 020. Bisakah bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Mari kita berandai-andai. Ups, maaf, bukan yang ini. Seandainya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, ketika kita keluar negeri, tidak perlu lagi menggunakan bahasa asing. Seandainya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, kita sebagai orang Indonesia bangga kan? Perlu kamu ketahui, ada beberapa fakta menarik bahasa Indonesia di mata dunia. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri pada tahun 2012, bahasa Indonesia memiliki penutur asli yang tersebar di luar negeri sebanyak 4.463.950 orang. Wah, sangat menarik kan? Selain itu, sejak tahun 2007, Vietnam menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing kedua. Lebih fantastisnya lagi, bahasa Indonesia sudah dipelajari di 45 negara di dunia, yaitu Australia, Jepang, Jerman, Korea, Rusia, Mesir, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan bahasa Indonesia menempati peringkat ke-10 dalam hal bahasa yang paling banyak dipelajari di berbagai negara. Hebat kan? Di Australia, kurang lebih 500 sekolah pada tingkat dasar mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan, bahasa Indonesia dijadikan bahasa yang wajib dipelajari di tingkat dasar. Selain di Australia, saat ini ada beberapa universitas di Jepang yang menyediakan jurusan bahasa Indonesia, antara lain Universitas Kajian Asing Tokyo, Universitas Tenri, Universitas Sangyo Kyoto, dan Universitas Setsuna. Prestasi bahasa Indonesia juga dapat dilihat dari situs web yang sangat populer di masyarakat. Ya, Wikipedia. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang mengunggah artikel di Wikipedia. Hal ini menyebabkan Wikipedia Bahasa Indonesia mendapat peringkat ke-6 di Asia dan berada di peringkat ke-22 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Bukan hal yang mustahil bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional jika melihat beberapa fakta yang telah disampaikan. Akankah terjadi? Kita lihat saja nanti. Yang paling penting, kita sebagai penutur asli bahasa Indonesia harus bangga dan tentunya selalu mengutamakan bahasa Indonesia. Oke, itu video yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan latar belakang dari paper kami. Yang pertama itu, menurut KBBI, bahasa adalah sistem lambang dan bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri.
Bahasa memiliki fungsi serta peranan yang penting dalam kehidupan manusia sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan berkomunikasi. Dengan adanya bahasa, manusia dapat mengungkapkan apa yang mereka rasakan, pikirkan, dan ingin sampaikan kepada orang lain. Sebagai alat komunikasi, bahasa dapat membantu manusia untuk memahami satu sama lain, bergaul dengan orang lain, dan menciptakan jaringan sosial yang kuat. Hal ini juga berlaku bagi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan sebagai bahasa pengantar di Indonesia. Munculnya bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu Riau Lingga dengan pengaruh dari bahasa asing seperti Arab, Sanskerta, dan juga Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Indonesia terus berkembang sebagai bahasa perantara antara masyarakat Indonesia dengan pemerintahan kolonial Belanda. Setelah meraih kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional dan berkembang pesat sebagai bahasa pengantar utama di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di daerah perbatasan Indonesia itu sendiri. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Penggunaan bahasa di suatu daerah perbatasan sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu adanya interaksi dengan negara tetangga, baik melalui adanya kegiatan perdagangan yang di dalamnya terdapat komunikasi yang berbasis suatu bahasa yang sudah disetujui secara tidak langsung, yakni secara alami dan juga turun-temurun. Hal ini juga dapat mempengaruhi penggunaan bahasa di wilayah perbatasan karena terjadinya campur kode atau penggabungan unsur-unsur bahasa dari kedua belah pihak atau lebih yang saling berinteraksi. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana pemakaian bahasa Indonesia di wilayah perbatasan, sehingga pemakaian bahasa Indonesia di wilayah perbatasan antara NKRI dengan negara-negara tetangga menjadi topik yang menarik untuk dibahas karena memiliki banyak implikasi serta arti penting yang berdampak pada hubungan antar negara dan kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan Indonesia sendiri terletak di antara berbagai negara tetangga seperti Malaysia, Timur Leste, Papua Nugini, dan juga Brunei Darussalam. Di wilayah perbatasan ini terdapat berbagai kelompok etnis dan bahasa yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi telah dipilih sebagai bahasa pengantar dalam berbagai aspek kehidupan Indonesia, termasuk di wilayah perbatasan. Namun, penggunaan bahasa Indonesia di wilayah perbatasan saat ini seringkali dihadapkan dengan berbagai kendala, contohnya seperti perbedaan bahasa dan kebudayaan, serta adanya pengaruh bahasa asing dari negara tetangga. Oleh karena itu, penelitian tentang pemakaian bahasa Indonesia di wilayah perbatasan menjadi suatu hal yang penting untuk memahami tantangan dan kesempatan yang dihadapi dalam memperkuat penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Hal ini juga dapat membantu dalam meningkatkan hubungan antar negara dan memperkuat identitas nasional di wilayah perbatasan. Kemudian dari penelitian ini, rumusan masalah yang kami rumuskan yaitu yang pertama, bagaimana pembagian wilayah perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Dan yang ketiga, faktor apa yang menyebabkan bahasa Indonesia dipakai pada wilayah perbatasan tersebut. Untuk tujuan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Flavia. Ya, lanjutkan. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari penelitian kami. Untuk tujuan dari penelitian kami, ini suara bentar kan? Iya kan, bentar kan? Ya, itu di mute ya. Aduh. Coba siapa sih ini yang tidak? Nah, lanjut. apakah sudah
Ya, ini terdengar. Ya, tapi tadi coba. Ya, lanjut. Apakah sudah terdengar? Sudah terdengar. Sudah, lanjutkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari penelitian kami. Adapun yang pertama yaitu menjelaskan batas-batas Indonesia dengan negara yang berbatasan langsung seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Papua Nugini, dan Timor Leste. Kemudian, menjelaskan seberapa umum penggunaan bahasa Indonesia di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Kemudian yang ketiga, menyebutkan dan merincikan faktor-faktor yang menjadi penyebab penggunaan bahasa Indonesia di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, terutama pada daerah sekitar wilayah perbatasannya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, baik, selanjutnya ini merupakan video tentang batas wilayah antara Indonesia dan Ya, suaranya. Tapi nggak apa ya udah kalau memang. Ya baik. Jadi video tadi itu menjelaskan tentang sebuah rumah gitu ya Pak, yang berada di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Sebelum itu kita mau tahu dulu nih wilayah Indonesia itu persisnya terletak di bagian mana gitu. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan secara geografis yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di benua Asia dan di antara benua Asia dan benua Australia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia terletak pada posisi strategis dalam perekonomian dunia, seperti perdagangan antar negara-negara seperti antara Jepang, Korea, Cina, dan negara-negara Asia maupun Eropa lainnya. Nah, letak geografis Indonesia ini menyebabkan Indonesia terpengaruh oleh berbagai kebudayaan. Untuk letak secara astronomisnya sendiri, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, wilayah Indonesia ini pembentang luas yang terdiri dari jajaran-jajaran pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, tercatat bahwa Indonesia memiliki sekitar 17.001 pulau. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki luas sekitar 8,3 juta kilometer persegi, baik luas daratan maupun luas lautannya. Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan negara terluas ketujuh di dunia dan memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km dan menjadikan Indonesia sebagai negara kedua yang memiliki garis pantai panjang terpanjang di dunia setelah Kanada. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbatasan wilayah. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu perbatasan wilayah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbatasan wilayah merupakan daerah atau jalur pemisah antara unit-unit politik. Dapat disimpulkan bahwa perbatasan merupakan garis hayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara. Nah, setiap negara itu pastinya memiliki perbatasan dengan negara lain yang terdiri dari perbatasan darat maupun laut. Indonesia sebagai negara kepulauan pastinya memiliki banyak perbatasan dengan negara lain. Di antaranya ada 10 negara, yaitu Singapura, Malaysia, Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Australia, Thailand, Palau. Palau ini sebuah negara di Samudra Pasifik, dan Timor Leste. Sedangkan untuk total perbatasan darat Indonesia sendiri terdiri dari sepanjang 3.108,3 km. Namun untuk makalah ini sendiri hanya membahas tentang perbatasan Indonesia dengan negara Malaysia, Papua Nugini, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Nah, kita akan membahas tentang perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Seperti yang bisa dilihat di layar gitu ya, ini merupakan pos perbatasan antara Republik Indonesia dan Malaysia. Nah, untuk di perbatasan dengan Malaysia sendiri itu ada di Pulau Kalimantan,
ada beberapa provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, di antaranya Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat. Perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia membentang sepanjang